Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Lingkungan Hidup dan Hari Sejuta Pohon, begitu ya? Betul, Bu. Oke. Besok ya 10 Januari Sejuta Pohon ya? Begitu, oke. Baik. Ini mungkin hari yang baru gitu ya, hari yang baru. Iya, hari yang belum terlalu familiar ya, Hari Sejuta Pohon. Ini mungkin Pak Ersandi mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang melatar belakangi adanya Hari Sejuta Pohon, apa yang menjadi bagian dari Sejuta Pohon dengan Hari Lingkungan Hidup. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nelly atas waktu yang diberikan. Selamat pagi pada pemirsa. Dalam hal ini kami DPR KPLH tentunya berhubungan dengan lingkungan, Bu ya. Betul. Salah satunya penanaman pohon dan penghijauan terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan hidup. Oke. Karena ada hubungannya dengan program Sejuta Pohon ini juga memang sangat baru kayaknya, Bu. Iya, betul. Baru, saya juga baru kemarin dari instruksi dari kepada kementerian bahwasanya setiap lingkungan pada hubungannya dengan penanaman pohon. Memang di program kita, Bu, salah satu program yang saat ini pun dan dari dulu ya, program-program penanaman pohon ini sudah kita lakukan. Sudah sebenarnya dilakukan ya. Kemarin kita juga ada yang namanya dana bagi hasil dari sawit itu ada kemarin sekitar 5.000 pohon yang sudah kita laksanakan. Kegiatannya tahun 2024 itu salah satu yang upaya-upaya kita untuk menghijaukan wilayah kita, khususnya Kabupaten Tanah Laut, betul. Karena kita tahu bahwasanya itu sangat membantu, Bu, dalam penghijauan dan mencegah adanya kelongsoran tanah, bencana alam, sehingga dengan adanya pohon itu wilayah kita ini akan semakin nyaman dan asri, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, apakah kalau kondisi tanah laut, Pak Ersandi, saat ini dalam konteks penghijauan gitu, berada di zona yang aman atau berada di zona yang sudah masuk ke rawan atau bagaimana? Saat ini pun memang ada beberapa zona, Bu, zonasi yang dikatakan rawan sih masih tidak juga, karena hampir sebagian ada pemerataan lah. Jadi ada presentasi di beberapa titik-titik yang memang harus ada perhatian cukup perlu keseriusan. Mungkin di wilayah-wilayah yang ada notabene tambang-tambang, yang ada artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan pembukaan lahan, Bu. Jadi ada beberapa zonasi juga yang kayak di tempat-tempat wisata kayak Bajuwin, kayak yang di penghijauan lainnya masih dalam kategori aman, Bu, cukup terkendali lah saat ini. Dan tentunya kami dari bidang dinas terkait selalu ada pemantauan, Bu, terhadap kegiatan-kegiatan apa yang menjadi dikatakan kategori rawan ataupun sedang ataupun baik gitu, Bu. Oke. Nah, lalu ada pemetaan nggak, Pak Ersandi? Pemetaan daerah-daerah kita yang mungkin masuk kawasan merah begitu, masuk kawasan kuning atau bagaimana gitu, warna-warna dari penghijauan daerah hijau ini. Baik, jadi kita juga bergerak, jadi masing-masing ada klaster-klaster pembagian, Bu. Terhadap kegiatan-kegiatan kita ini mungkin ada yang itu tentunya sebelum ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan alam, tentunya para pengguna atau mau pemakai lahan atau investor tentunya ada hal-hal klaster-klaster yang harus mereka penuhi. Terkait itu ada saring-saringan itu mungkin dari bidang tata lingkungan juga, itu akan melihat dari sisi UKL, UPL, STTE dan sebagainya, AMDALnya bagaimana, sehingga dari bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan itu salah satu yang memantau kegiatan, dan juga di situ ada juga bidang penataan, sehingga ada semacam penataan ketika orang akan membuka satu lahan yang berhubungan dengan membuang pohon, Bu. Nah, jadi mungkin itu ada sebenarnya kalau kita dulu semacam kita penggunaannya sudah selesai, ada yang namanya reklamasi, penghijauan kembali. Apalagi saat ini lagi digaungkan kita dengan energi terbarukan.
yang tentunya kita harus banyak inikan karbonnya Bu, karbon. Jadi penanaman kembali itu sekarang karbon itu yang lagi digiat-giatkan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan Bu. Mungkin itu Bu. Energi terbarukan. Nah, lalu klaster-klaster itu Pak Ersandi terdiri dari apa saja untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut? Misalnya zona merah yang mungkin sudah dianggap sangat rawan terhadap penghijauan, atau mungkin ada zona kuning yang dianggap ini perlu perhatian kita lebih serius ya, atau ada nama lain begitu yang dapat menggambarkan bahwa zona ini merupakan zona yang yang harus menjadi fokus kita begitu. Ya, betul. Terima kasih Bu. Jadi masalah zona tetap Bu, terkait ulun sampaikan di awal tadi, tentunya ketika itu zona yang dikatakan misalnya zona rawan atau zona merah itu terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan penambangan pohon, salah satunya penambangan Bu. Penambangan, jadi wilayah-wilayah yang ada area-area tambang itu kita perhatikan, dan itu saat ini khususnya penambangan yang liar itu Bu. Takutnya ada seperti itu. Tapi kita sudah kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait, terus melakukan sosialisasi. Makanya kita ada zonasi-zonasi yang berhubungan dengan klaster-klaster zonasi perumahan, zonasi tambang, zonasi nanti industri itu sudah ada sebenarnya terpetakan di kerjasama kita dengan DPO PRP bidang penataan kota itu, termasuk itu juga. Itu kemarin juga kita coba hubungannya dengan situ. Makanya itu ada sebelum melakukan aktivitas itu tentunya kita lihat dari sisi pengendalian lingkungannya dulu Bu, bagaimana Bu, seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau boleh di prosentasi Pak Ersandi, prosentasi dari wilayah kita masing-masing di 11 kecamatan ya, Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai titik rawan itu masing-masing kecamatan tentu berbeda-beda mungkin ya. Yang lebih tinggi prosentasinya yang titik rawan kawasan kita daerah mana Pak? Yang kawasan kita rawan tuh kayaknya Bu di wilayah yang tentunya ada perhatian khusus, ada yang tambang-tambang besar kayak tambang-tambang PKB 2B Bu, arah ke arah mungkin arah mungkin dari wilayah Asap-Asap sampai ke wilayah ke Kintab sana Bu. Karena itu kan gitu ya. Tapi tetap untuk alhamdulillah kawan-kawan perusahaan juga mereka ada selalu melaporkan Bu kegiatan-kegiatan yang tentunya dalam hal ini kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan yang hubungannya dengan pertambangan itu terus intens Bu. Oke. Pak Ersandi, selain daripada tambang, apakah juga perkebunan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, misalnya perkebunan sawit, perkebunan karet dan sebagainya? Betul. Jadi terkait dengan jenis-jenis tanaman khususnya sawit. Sawit kan kemarin kita banyak diskusi juga terkait dengan ini. Artinya dengan hal ini juga sawit kan banyak memakai serapan air. Jadi wilayah-wilayah zonasi, makanya ada zonasi-zonasi antara jarak dengan perkampungan, dengan ini, itu yang kita atur Bu, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, baik itu sarana prasarana dan kebutuhan-kebutuhan yang hubungannya nantinya akan berdampak negatif ke masyarakat. Seperti itu. Oke. Artinya dengan pembukaan lahan perkebunan, pihak pemerintah daerah dalam hal ini DPR KPLH sudah memperhitungkan gitu ya. Betul. Sudah memperhitungkan pada zona ini akan yang boleh dibuka perkebunan sekian hektar misalnya dengan jenis ini mungkin ya seperti itu. Oke. Ini yang perlu kita pahami juga untuk masyarakat ya, sehingga masyarakat kita juga paham bahwa kenapa nih harus perkebunan terus gitu ya, padahal ini kan dibutuhkan juga adanya tanaman-tanaman yang menyerap air seperti itu ya. Oke, artinya sudah diperhitungkan. Baik, saya ke tata kota ya, Pak Atma. Kegiatan atau program tata kota ini meliputi apa saja Pak Atma yang berkaitan dengan penghijauan yang tadi disampaikan oleh Pak Ersandi?
Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk penghijauan ini kita melakukan kerjasama dengan bidang-bidang di lingkungan hidup juga Bu, di bidang kayak bidang kalau itu ada Pak Adi atau Bu Yanti Bu ya, di bidang LH. Nah, kita kerjasama untuk peletakan atau titik-titik yang boleh ditanam Bu. Misalnya kayak untuk penanaman pohon itu kita memberikan lokasi seperti di RT Kijang Mas Permai, fungsinya untuk peremajaan pohon-pohon yang sudah tua, jadi kan sudah sewajarnya ada penghijauan baru lah di sana ya kan. Nah kemudian juga seperti yang kita lihat ada penanaman juga di sekitaran waduk-waduk Bu, karena kan kalau waduk-waduk itu jelas belum ada pohon. Nah jadi untuk lokasi-lokasi penanaman itu seperti di RTH atau waduk-waduk, atau mungkin bisa juga nanti di belakang kantor PU tuh Bu. Nah itu. Tapi kita melihat dari jenis dari tanaman yang ditanam, mungkin seperti itu Bu. Oke, Pak Atma, ini ada dilematis ya di masyarakat kita. Ketika kita menanam pohon pinggir jalan ya, nanam pohon di pinggir jalan. Ketika pohon itu sudah berkembang, ini ada permasalahan mengganggu aliran listrik dan sebagainya, maka ditebanglah pohon itu. Nah artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ersandi, program kita untuk penghijauan itu bertolak belakang dengan itu. Nah apa tata kota memprogramkannya untuk misalnya kita nanam pohon, nih bisa pohon ini menjadi pohon yang legendaris lah gitu ya. Kita lihat di daerah-daerah sana ada kan pohon yang di pinggir jalan umurnya tuh hampir 100 tahun begitu, itu dipelihara betul oleh pemerintah daerahnya. Ini bagaimana dengan kita Pak? Jadi kalau untuk masalah pohon di pinggir jalan itu kan kita sekarang ini udah pada tahu bahwa ada yang pohon yang ditanam oleh pemerintah provinsi ya kan, yang dari Banjarmasin sampai ke Tanah Bumbu ya kan, ada juga yang dari Banjarmasin sampai ke Tanjung itu kan. Nah satu sisi kita pemeliharaan pada titik pemangkasan Bu pohon. Jadi tidak ada ditebang, kalaupun ditebang tuh memang benar-benar ya membahayakan. Misalnya kayak kemarin ada di medsos yang pohonnya sudah hampir miring ya kan. Jadi mau tidak mau tidak suka harus kita tebang karena membahayakan pengguna jalan kan. Ketuaannya jadi habis zat dapurnya. Dan kita juga tidak membiarkan kalau dihabiskan semua Bu. Jadi kita juga melihat situasi dan kondisi di lapangan. Dan kita juga mengarahkan untuk pohon-pohon yang di pinggir jalan tuh kadang juga tidak bisa dipungkiri bahwa kadang tumbuh sendiri Bu. Jadi karena yang liar ya. Liar, soalnya seperti kayak kita lihat di Pulau Sari atau Gunung Raja tuh kan sampai tinggi, dan kita juga keterbatasan armada alat kita tuh tidak sampai menjangkau gitu loh. Jadi ya mau tidak mau mungkin kita memeliharanya ya semampu kita Bu. Seperti itu. Oke, lalu adakah kita mempunyai program misalnya untuk ada pohon-pohon yang harus kita tanam yang mungkin pohon ini bisa bertahan lama sehingga pohon ini dapat menjadi pohon lestari begitu. Karena selama ini kita jenis-jenis pohon yang kita tanam bervariasi begitu, tetapi semuanya sepertinya tidak bisa bertahan lama, tidak berusia panjang, dia tidak bisa tumbuh dengan baik ketika usianya sudah tua. Kalau untuk pohon itu kita melihatnya dari jenisnya Bu. Tidak bisa sembarangan kita tanam karena kan sifatnya ada kayak akasia atau trambesi atau ulantan dan sebagainya itu Bu. Nah itu ada ketentuan berarti ya. Memang ada ketentuannya, cuman ya kita kembali lagi ke masyarakatnya, apakah mereka juga bisa menerima kalau pohon itu tumbuh di sekitaran lingkungan mereka atau apakah mereka juga sepertinya khawatir kalau ini membahayakan. Jadi kita kembalikan ke masyarakat ya kan untuk masalah jenis pohon itu Bu. Memang ada aturan yang mengatur Pak Atma.
jenis-jenis pohon yang harus kita tanam. Misalnya ini loh pohon yang ada di lingkungan yang harus ditanam di lingkungan perkotaan. Kemudian ini jenis pohon yang bisa ditanam di lingkungan luar perkotaan begitu. Kalau untuk aturan masih belum ada, Bu. Okay. Karena itu kan kembali ke ibaratnya ke kesukaan si individu, si penanamnya maunya pohon apa, seperti apa di lingkungan mereka. Jadi untuk mengatur harus pohon apa yang ditanam tuh belum ada. Cuman kita menyarankan kadang kalau ada masyarakat yang bertanya, ya pohon yang mungkin sewajarnya, misalnya tidak mungkin juga pohon durian misalnya kita tanam di muka rumah kan. Jadi mangga bisa kan ya? Kalau mangga kan masih bisa lah ya, terjangkau kan. Jadi paling pohon-pohon yang misalnya pohon hias kayak tabebuya gitu, Bu. Seperti itu sih. Oke. Atau misalnya ada kajian nggak misalnya tentang pohon yang bisa menghasilkan, kalau maksud saya pohon yang bisa berbuah begitu, selain durian tadi ya, kalau durian tapi ada juga sih durian yang mungkin pendek ya yang bisa ditanam, kayak misalnya rambutan, mangga begitu ya, sehingga selain daripada dia memberikan dampak penghijauan, dia juga memberikan manfaat begitu. Bagaimana Pak Atma? Kalau untuk kajian kita memang belum ada, Bu, sampai sana, karena itu lebih domainnya mungkin ke paritas ke dinas pertanian atau perkebunan, Bu ya. Kalau kami pada penataan ya pohon-pohon di perkotaan aja lah, seperti itu, Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, artinya seandainya ada gerakan masyarakat yang menanam pohon berbuah misalnya di sebuah kawasan, artinya itu tidak melanggar aturan dari lingkungan hidup begitu ya Pak Maya? Kalau kami malah mendukung, Bu. Artinya kalau ada masyarakat atau lembaga yang mungkin bisa memberikan hasil yang bermanfaat, kenapa tidak kan? Cuman masalahnya kita kembali ke kesadaran masyarakat. Kadang pohon itu masih berdaun, ibaratnya belacok gini, sudah ibaratnya belum sampai masak buahnya sudah habis itu, sudah hilang itu. Jadi dirasa awam kalau misalkan apalagi sampai benar-benar berbuah. Saya berhayal gitu ya, ada sebuah kawasan, misalnya kawasan perumahan ya Pak Ersandi, misalnya kawasan perumahan kayak Jangmas atau mana gitu ya, ada kita gerakan untuk menanam pohon berbuah begitu. Jadi pada setiap rumah satu rambutan gitu ya di depan rumah. Nah, sehingga kawasan itu kayak kawasan pohon berbuah semuanya begitu. Mungkin bisa seperti itu maksud saya gitu. Kalau memang itu tidak melanggar aturan, artinya para aktivis lingkungan hidup ya, para pemerhati lingkungan hidup dapat mengarahkan ke sana, maksud saya seperti itu. Atau misalnya kita nanam buah mangga misalnya ya, setiap rumah satu seperti itu ya. Dulu pernah bati-bati ya Pak Ersandi, sepanjang jalan gitu ya mangga dulu ya, selain sebelum adanya pelebaran jalan ya dulu, saya ingat itu dulu. Nah di daerah Matah pun ini udah mulai nih pengembangan. Jadi juga harapan kita kan yang orang-orang punya lahan-lahan di pinggir jalan, alangkah eloknya ayo sama-sama gitu daripada nganggur kan, lebih baik kita kayak kemarin ada di daerah arah Masjid Baru arah kemana? Ke Tangkisong itu kan ada belok kiri itu kayaknya durian. Tapi durian itu durian yang yang kecil-kecil tapi beda capok gitu. Itu kan bagus tuh. Jadi harapan kita itu pun nanti mungkin ada motivasi juga semacam jadi kawasan wisata akhirnya, wisata buah betul. Nah, lalu Pak Ersandi, untuk saat ini bagaimana tingkat kesadaran dari masyarakat kita dalam hal untuk penghijauan lingkungan, bukan hanya mungkin dari perusahaan tapi masyarakat kita secara umum. Nah ini yang paling penting, harus banyak kita sosialisasi, Bu, terkait memang tingkat kesadaran masyarakat ini sebagian, tidak semua, Bu ya. Ada beberapa hal yang saya pun menyaksikan sendiri, bahkan mereka berupaya mematikan pohon, Bu. Sampai ada yang menyuntik, sampai ada yang mau ngasih sesuatu, sehingga itu menjadi sepada pohon-pohon yang di tempat kita ini sehat. Contoh, saya pengen kawasan itu kayak mau masuk komplek perumahan Gagas Permai. Itu udah berapa lama itu pohon itu bagus, rapi. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam perkembangannya zaman, ada beberapa yang ini tanah lahannya itu
punya masyarakat yang mau dibuka mau tidak mau dia harus melakukan penebangan pohon. Tetapi kita selalu himbau juga dengan kawan-kawan tata kota, artinya ketika mereka menebang satu pohon harus ada ganti minimal 3, Bu. Itu program 3 pohon. Jadi tidak ada. Itu aturannya ya? Itu kita bikin aturan di situ kemarin. Jadi artinya masyarakat yang memang ada hal yang memang tidak bisa lagi untuk ditoleransi harus ditebang mau tidak mau karena mungkin ada hubungannya dengan usaha mereka, tanah yang dilewati tidak bisa untuk masuk. Itu kan salah satu yang jadi ini juga, Bu. Nah, makanya Pak Atma tadi juga menghimbau juga dengan masyarakat, apalagi yang penanaman pohon yang di pinggir jalan atau alangkah eloknya kan ada jarak antara bahu jalan dengan jarak pohon dan jenis tanaman itu tidak berakar, Bu. Karena ketika makin besar akan keluar akar dan akan merusak jalan bahkan membahayakan. Itu salah satu yang mungkin jenis-jenis pohon yang memang kita himbau seperti itu, Bu. Ya. Artinya masyarakat kita sudah memahami tidak Pak Ersandi jenis-jenis pohon yang sampean maksud tidak berakar tadi. Seperti apa misalnya pohonnya? Misal kalau yang kata bahkan kayak tabibuya, artinya jenis-jenis pohon yang memang akarnya itu di bawah. Seperti itu. Jadi tidak menyebar. Jadi ketika pun ada pelebaran jalan, ada ini, jadi tidak mengganggu dengan pohon itu dan mudah juga mengerjakan sesuatu yang tidak ada akar terlalu besar gitu, Bu. Tidak menghancur selokan. Betul. Kemarin kan tahun 2024 ada penanaman dulu 1000 pohon apa ya? Dia ada di Waduk Damit, saya pernah baca di Embong Tiang Aji. Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Apakah ada monitoring dari DPR KPLH juga? 2024 rasanya. Ya betul. Kemarin. Nah, itu salah satu yang program itu. Saat ini juga kita alhamdulillah kita punya kawan-kawan aktivis penggiat lingkungan kayak My Darling dan itu mereka giat terhadap membackup kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan penghijauan. Dan ini kita juga minta kerjasama dengan kawan-kawan dan pemuda-pemuda. Kemarin ada yang namanya pemuda apa itu? Ya, referensi yang hubungannya dengan apa itu kita sudah mewakili ke nasional kemarin, Bu. Jadi kita udah mengedukasi kawan-kawan P2KLH mengedukasi ke sekolah-sekolah apa khususnya ke sekolah-sekolah yang hubungannya dengan Adiwiyata itu sudah kita sekarang lagi gencar-gencarnya, Bu. Jadi kita mengedukasi pelan-pelan dari tingkat sekolah-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah sampai atas. Dan tadi harapan kami dengan anak-anak itu mereka akan bisa memberikan informasi terhadap masyarakat dengan kalangan-kalangan yang nanti akan teredukasi terus-menerus. Jadi saling bisa menjaga. Jadi sedini mungkin ya mereka diberikan pemahaman terhadap tentang pentingnya lingkungan hidup, penghijauan gitu ya. Oke. Baik. Belum saya ke Pak kebersihan dulu, Pak kebersihan dulu. Ini salah satu hal yang juga sangat mempengaruhi dalam konteks lingkungan hidup adalah kebersihan. Dan kebersihan ini sepertinya PR kita yang tidak pernah selesai-selesai. Iya, Pak Bradley, apa yang menjadi inovasi kita di Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan kebersihan khususnya gerakan sampah ini agar lingkungan kita dapat sehat, tertata dengan rapi dan sebagainya. Kesadaran masyarakat juga untuk membuang sampah, memilah sampah itu dapat ditanamkan. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi memang pelan-pelan, Bu, untuk di Kabupaten Tanah Laut ini kita perlahan namun pasti ya. Ya, masalah sampah sebenarnya orang-orang masih menganggap belum masalah. Sebenarnya sudah terlihat masalahnya. Betul. Contoh misalnya di kota ini kita TPS ada kontainer segala macam. Tapi kesadaran masyarakat untuk memasukkan sampah ke dalam tempat sampah itu masih sangat kecil. Itu salah satu aja satunya, ya. Karena petugas kami kan sebenarnya berjaga ada jamnya dan mereka tugasnya untuk membersihkan bukan untuk memasukkan. Dan tahu Pak ketika jamnya nanti petugas nggak ada gitu kan, beramai-ramailah mereka membuang sampah menumpuk di samping saja begitu. Yang jadi masalah itu kan tidak enak untuk kita pandang, kota kita ini tidak akan bersih. Nah, kesadaran untuk hal itu kita masih berjuang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya sudah kita letakkan spanduk dengan tulisan yang lumayan besar agar harap untuk memasukkan sampah ke dalam tempatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kedepannya impian kita sebenarnya ingin memperkuat pemilahan sampah agar beban sampah yang masuk TPA itu akan berkurang. Oke. Jadi dengan cara kami akan mencoba membangun satu contohnya ada di Kurau sudah kita bangun, itu ada tempat pemilahan, Bu. Oke. Nah, jadi nanti sampah itu sebelum diangkut ke TPA akan kita pilah dulu. Nah, itu salah satu usaha kita ke depannya. Cuman kita tadi masalah kesadaran masyarakat untuk itu masih sangat kurang karena beberapa kali juga kita menyempatkan, Bu. Misalnya saya sendiri atau kadang ada petugas kita atau yang koordinator kita duduk, kita dekat situ, kita tegur, kadang ada yang melawan juga ngebahas, ada juga yang masukin langsung. Masalahnya di situ, Bu, sebenarnya masalah-masalah yang masih sangat kecil, mudah tapi tidak mau. Iya, tapi besar artinya begitu besar. Ya. Oke. Nah, lalu tentang pemasangan spanduk tadi kita udah kita lakukan nih, pemasangan spanduk dengan kata-kata yang bijak begitu ya. Barang siapa membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti kalau bahasa Banjarnya kada pintar ya. Tapi apakah itu Pak Freddy menjadi menyentuh maksud saya kepada perilaku masyarakat? Jadi gini, Bu, sebenarnya tidak semua, Bu. Jadi ada beberapa masyarakat memang yang memperhatikan. Jadi mereka ada juga yang mengirimkan video dan foto prihatin. Jadi mereka sampai yang contohnya di GOR saya sebutkan aja di GOR. Di GOR itu saya tambah 1 kontainer jadi 2 kontainer. Jadi masyarakat itu sampai bilang begini, Bu, Masya Allah sudah ditambah tempat sampahnya besar, masih aja buang di jalan. Misalnya ada spanduk dari kita, kalau spanduk dari pemerintah kan kada bisa, Bu, kayak tadi kata-katanya, biasanya kan kita membimbing aja, mohon untuk membuang sampah di dalam tempatnya. Nah, mereka biasanya yang oknum-oknum ini membuangnya digeser dari tempat spanduknya agak jauh-jauh, malah jadi begitu, Bu. Misalnya ada juga tempat yang bukan TPS, kita contohkan di bati-bati pinggir jalan. Terus ada juga yang terbaru kita hilangkan di kuburan muslimin ya Pak. Betul. Itu sudah tidak ada lagi, kita pindah, tetap mereka membuang di situ. Ada spanduknya, mereka membuangnya geser-geser lagi, Bu. Itu yang jadi masalah. Jadi nggak perlu spanduk, sebenarnya perlu CCTV sebenarnya Pak. Iya, kita agak kewalahan nanti mungkin ke depannya kita akan kolaborasi dengan Satpol PP ya Pak. Betul. Untuk penegakan. Karena sebenarnya kalau dari aturan kita ada dari perdanya. Itu kan masuk di peraturan ketertiban umum. Jadi memang kalau membuang sampah tidak pada tempatnya itu ada hukumannya di perda itu sebenarnya, tapi kita masih sosialisasi dulu, masih pelan-pelan dulu. Oke. Nah, lalu untuk itu juga, apakah kita sudah melakukan Pak, misalnya pada masyarakat kita yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi, menanamkan pemahaman tentang hal-hal yang seperti itu. Karena tentu saja kalau kita hanya melakukan pemeriksaan dengan Satpol PP, spanduk dan lain sebagainya, mungkin itu hal tidak mengena begitu kepada mereka. Tapi ketika kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, mungkin saja itu akan menambah kesadaran mereka. Bagaimana dengan program kita, Pak? Jadi gini, Bu, sebenarnya kita berulang-ulang sih sebenarnya Pak. Jadi mungkin kita ada datang ke pihak RT atau ke pihak kelurahan, ya tapi mungkin begitu Bu. Kalau masyarakat harus kita ulang-ulang terus. Ya, betul. Memang kedepannya nanti kita bakal lebih menggiatkan lagi untuk melakukan sosialisasi itu. Contoh juga yang di desa-desa itu juga kita berikan informasi bahwa intinya semua sama Bu, masalah sampah ini tidak bisa hanya ditangani oleh kita pemerintah, tapi harus sama-sama dari hulu sampai hilir. Iya, dari golongan yang terkecil sampai dengan yang terbesar, begitu ya. Karena kalau kita bicara tidak usah di luar negeri, di Pulau Jawa aja contohnya kemarin kita ada kunjungan ke daerah Malang, sama di Badung di Bali, desa lebih namanya. Itu masyarakatnya malah memilah sendiri kalau di sana. Nah itu ya. Nah, tapi kalau kita memang terlalu jauh kalau sampai sana. Ya betul. Kan ya minimal tidak memasukkan. Mendekati lah gitu ya. Ada berarti
bayangan-bayangan inovasi yang akan kita lakukan untuk mencapai kepada masyarakat yang seperti itu. Nah, mungkin dengan salah satunya tadi ada sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat yang khususnya yang ada di sekitar TPS. Nah, lalu Pak Brady, apa juga yang bisa kita kerjasamakan, yang bisa kita himbau kepada para penghasil sampah yang terbanyak, seperti misalnya warung-warung makan, kemudian apa ya, toko misalnya, nah seperti itulah. Jadi gini Bu, kebetulan per 1 Januari tahun 2024 memang kita sudah disahkan ada Perda Retribusi Persampahan. Cuma dengan luasnya stakeholder yang bakal terlibat dalam retribusi persampahan, memang di tahun 2024 kami masih fokus kepada ke perusahaan. Jadi yang sudah kita sosialisasikan untuk terkait retribusi persampahan itu ada di perusahaan-perusahaan besar, sama yang rutin melakukan pembayaran itu Alfamart. Seluruh Alfamart setanah laut langsung mereka bayar. Memang berarti mereka memberikan kontribusi ya. Memang tahun kemarin kita pelayanannya belum maksimal untuk itu. Tahun 2025 ini kemungkinan kami akan melakukan pelayanan pada mereka yang sudah membayar. Untuk warung-warung seperti yang Ibu sampaikan tadi, warung, entah itu toko atau rumah makan, pelan-pelan Bu, itu kadang sudah ada kita sosialisasi, tapi sosialisasinya tidak resmi. Misalnya kita pas lagi makan di warung A atau kita lagi ngopi di warung B, itu biasanya kita sampaikan, ini kan lumayan sampahnya, mau dilayanin atau tidak. Rumah sakit kan sudah kita layani juga. Jadi mau dilayanin, nanti kemungkinan di tahun 2025 ini pelan-pelan akan kita lakukan pelayanan kepada mereka dengan mereka melakukan kontribusi. Contoh yang terbaru ini ada masukin surat dari pesantren DQI yang di Karangjawa, itu mereka minta dilayanin, nanti akan ada pembayaran retribusi juga. Dan perumahan yang sudah masuk ke TPA dengan ingin melakukan pembayaran retribusi, itu ada perumahan Rumah Kita Bu yang di Mata. Rumah Kita itu sudah rutin berapa kali, tapi memang tagihannya kemungkinan baru di 2025 kita terapkan karena pengenalan dulu kemarin. Iya betul. Nah itu maksud saya. Jadi artinya ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab dari semua kita, termasuk tadi membayar kontribusi begitu ya tentang persampahan. Jangan sampai misalnya ini yang banyak penghasil sampah, misalnya kayak warung-warung makan, toko-toko begitu ya, yang ketika membuang sampahnya itu 10 kali lipat dari sampah rumah tangga. Nah, itu yang memang beda itu klasifikasinya biasanya. Untuk rumah tangga ada klasifikasi sendiri. Warung makan dengan jumlah berapa kursi makan itu ada berapa, beda-beda ada. Oke. Artinya lingkungan hidup dalam hal ini OPT kebersihan sudah memprogramkan untuk itu gitu. Oke. Izin juga nyampaikan sedikit Bu, kami di DPR KPLH juga ada pelayanan sedot tinja. Oh begitu. Jadi bisa menghubungi ke dinas, di mana lokasinya, misalnya rumah-rumah yang minta kebutuhannya untuk sedot tinja, bahkan perusahaan juga sudah ada beberapa. Kita bisa melakukan pelayanan itu Bu, karena di tanah laut kan cuman diri kita aja yang ada. Yang ada. Ya. Oh begitu. Oke. Ini sudah berapa lama berjalan Pak? Kalau sedot tinja ini sebenarnya sudah berjalan 2 tahun lebih. Cuman kalau untuk dengan retribusi baru tadi per 1 Januari 2024. Oh, kalau kemarin gratis berarti ya? Kalau sebelumnya masih gratis semua. Oh, kita lambat. Termasuk toilet portable. Belum kesedot tuh. Iya, terlambat kita. Ya, udah masuk di retribusi ternyata. Dan ini sudah disosialisasikan Pak kepada masyarakat kita. Karena kita juga banyak melihat permasalahan septic tank yang penuh begitu. Iya, di masyarakat jadi kita. Memang kalau untuk sudut tinja ini kita tidak ada sosialisasi khusus masih Bu, karena fokus kita kan kalau UPT kebersihan masih di pelayanan persampahan. Istilahnya ini tugas tambahan lah Bu. Jadi pelan-pelan lah kita ada beberapa kemarin sampai ke Kintab juga ada yang minta sedotkan. Kalau SDM-nya bagaimana Pak di kantor Pak? Karena biasanya kan septic ada yang sudah disediakan untuk tempat menyedotnya. Kadang ada juga sekarang septic yang itu biasanya yang buntu kali gitu loh. Jadi SDM-nya tukangnya nih kubur. Itu contoh terbaru kemarin, malah kita juga orang dinas juga kan ada kebetulan kantor BPKAD, kantor baru, mereka minta sedot, ternyata lubangnya nggak ada, jadi kita minta tukang dulu untuk buka, karena kalau tenaga kita tidak ada yang khusus spesialis membongkar. Lo jebol. Nanti salah bongkar Pak.
Nanti salah bongkar malahnya berbau. Malah lebih fatal lagi fatal, nanti ya. ya. Bukan tersedot tapi keluar Ya. gitu ya. Soalnya bukan patah lagi, kadang-kadang bisa meledak loh, Bu. Betul, gas Pak ya. Gas soalnya. Karena gas. Ya, ini memang perlu mungkin ke depannya nanti Pak untuk kita sosialisasikan. Kalau perlu nanti pasang iklan di radio ya. Betul, rencana gitu. Bahwa DPRK punya alat sedot begitu. Jadi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan untuk itu silahkan berhubungan gitu. Jadi memang semuanya ini terkait Bu dengan lingkungan hidup. Jadi contohnya seperti sampah tadi, kalau misalnya masyarakat kesadaran tinggi untuk melakukan pembuangan di dalam tempatnya, akan cepat juga kita angkut sehingga tidak akan meninggalkan bau bekas apapun di situ. Itu bagi kesehatan kita kan, Bu. Masalah sedot tinja juga Bu, kalau misalnya penuh dibiarkan kan itu lebih baik juga bagi kesehatan. Makanya yang kalau di dinas kesehatan ini kan ada infonya masih di tanah laut ini masih tinggi untuk E. coli. Iya. Nah itu kaitannya ke situ juga. Jadi memang harus cepat penanganannya sama baik pun sampah itu pun maupun sedot tinja. Iya, karena artinya selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ersandi, penanaman pohon, meskipun kalau kemarin ada 1.000 ya, 1.000 kemudian 1 juta ya. Nah tetapi hal-hal lain tentang sampah, tentang apa yang menyebabkan polusi juga tidak ditangani, tidak akan dapat maksimal juga kita rasakan udara yang segar begitu. Ya tidak ada maksimal juga manfaat dari penanaman pohon yang berjuta-juta tadi begitu kan ya Pak ya. Hilang berserinya. Iya. Sayang kan. Memang nanti ke depannya Bu, mungkin kita bisa berkaca ke Banjarbaru yang paling terdekat Bu. Jadi TPS yang di pinggir jalan itu bakal tidak ada lagi nanti. Oh begitu. Jadi pool pelayanan dari kita. Nah, kaitannya nanti dengan retribusi. Mungkin ada TPS kecil aja gitu ya. Jadi nanti Bu, misalnya rumah Pian di komplek A, satu komplek itu kan perlu lagi mikirkan buang mau kemana, taruh di depan rumah nanti ada yang ngambil. Petugas yang jalan. Tapi ya konsekuensinya ada retribusinya tadi. Sama aja sih sebenarnya Bu, kita di komplek itu kan sebenarnya ada beberapa yang memakai jasa pihak ketiga. Mereka untuk ambilkan sampahnya sama aja sebenarnya. Teman kita pemerintah yang layanin. Gitu. Kalau untuk lingkungan kecamatan Plehari kota lah gitu, hal itu sudah berapa persen kita terapkan Pak? Kan kita banyak punya perumahan nih. Kalau yang masuk kita Bu, perumahan yang kita layanin tadi, baru tadi Bu, istana kita itu pun mereka masih pakai tenaga mereka sendiri karena mereka ada hire tenaga katanya, tapi sampahnya kita layanin. Gitu. Cuma satu masih Bu. Oke. Apakah ada program misalnya kita dengan para developer, ya ada para developer ini untuk membangun kerjasama seperti itu Pak? Kedepannya kayaknya begitu Bu. Kemarin ada beberapa yang mengajukan sejak perda ini diterapkan, ada beberapa yang mengajukan apa namanya itu Pak, master plan perumahan ya Pak. Jadi memang di situ kita sosialisasikan Bu. Jadi untuk persampahannya nanti agar bisa dikerjasamakan dengan kita pemerintah. Jadi kedepannya kalau rumah itu sudah selesai semua pembangunan, agar penduduknya yang tinggal di situ bisa melakukan kerjasama. Jadi misalnya kan satu rumah kita ada klasifikasinya Bu, misalnya rumahnya ukuran sekian berapa, nggak begitu mahal Bu. Jadi misalnya aja ya Bu, 10.000 1 bulan, nanti diambil aja, tinggal diambil. Misalnya per hari atau per 2 hari. Masyarakat tinggal menyediakan tempat sampah aja supaya tidak berhamburan aja. Iya. Seperti saya di rumah Bu, kalau saya di rumah saya menyediakan tempat sampah, jadi saya taruh di dalam. Yang pihak ketiga yang mengambil itu 2 hari dia baru ngambil. Jadi tidak ada sampah yang terlihat. Tidak ada yang dibuang kemana-kemana gitu ya, tapi tetap di rumah itu. Ya. Sebenarnya berarti konsep sampah konsep pembuangan sampah yang sehat bagi rumah tangga itu seperti apa sih sebenarnya untuk masing-masing rumah tangga? Kalau idealnya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang contoh di Desa Lebih di Bali tadi, yang idealnya seperti itu Bu. Jadi masyarakat itu memilah sendiri, karena sebenarnya yang banyak tidak diketahui masyarakat ini, sampah ini nilai ekonomi sangat tinggi. Contoh, kalau sampah sisa makanan itu pengembangannya jadi maggot, budidaya maggot, itu untuk pakan ternak, itu untuk sampah sisa makanan. Terus ada juga sampah yang kayak contohnya sampah daun. Kebanyakan masyarakat kita, kalau saya bilang sih mayoritas dibakar. Sebenarnya sampah daun itu ditumpuk, ditutup aja, disiram-siram tiap hari, tutup, kena air, nanti ada pembusukan jadi pupuk. Jadi kalau orang yang bertanam tidak perlu beli pupuk.
Nah, itu salah satunya Bu. Ada juga yang sudah pakai alat juga dia malah menangkap gas metan. Jadi kita tidak perlu beli gas lagi. Kalau di Bali itu mereka nggak beli gas sama SPBE nggak beli mereka gasnya menghasilkan sendiri. Jadi sebenarnya nilai ekonominya sangat tinggi Hanya saja pengetahuan masyarakat kita masih terbatas dan masih jauh juga Bu kita, karena kalau di sini yang masih diaplikasikan sama masyarakat kita sebagian itu hanya sebatas misal kardus, buku bekas, botol. Nah, masih di situ-situ aja Bu. Kalau yang diproses masih sangat sedikit. Kalau contohnya di Komplek Cip itu kami ada Bu, di Komplek Cip salah satu contohnya itu budaya magot. Jadi dari sisa makanan. Sebenarnya di tanah laut ini Bu, di pasar aja Bu sudah berebut Bu sampah sisa makanan. Kayaknya udah karena kita lihat udah mulai banyak yang tahu juga budaya magot. Oke. Baik, Pak Brady, satu lagi. Bagaimana kerjasama kita? Karena kan ibaratnya tentang sampah ini kalau hanya ditangani oleh LH sendiri kan tentu tidak akan maksimal. Bagaimana kita bekerja sama dengan para pegiat lingkungan, para kelompok-kelompok cinta lingkungan dan kelompok-kelompok yang tadi disebutkan oleh Pak Ersan tadi? Jadi kalau yang sudah berjalan ini Bu, dengan contohnya tadi dengan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Bersih itu Pak Polingsih, itu mereka bank sampah itu. Kalau kemarin ada kita diskusi dengan mereka. Kalau yang di kecamatan di desa-desa itu beberapa juga sudah jalan Bu dengan bank sampah. Contoh itu dari Desa Bumi Jaya sama Desa Sumber Mulia. Itu mereka bank sampahnya jalan bagus Bu. Jadi di situ sudah ada upaya untuk melakukan pengurangan sampah. Dari situ dan kebetulan dua desa yang saya sebutkan tadi itu karena mereka kinerjanya lumayan bagus, saya coba usulkan Bu ke Kementerian PU di pusat untuk dibangunkan TPS 3R. Mudah-mudahan nanti dapat persetujuan untuk itu, karena nanti di situ kalau TPS 3R atau TPST pemilahannya akan lebih besar lagi Bu, bukan sekedar cuma botol atau kardus. Pemilahan di TPS 3R itu lebih kompleks, misalnya tadi sampah sisa sampah sisa makanan, entah itu plastik saset apa segala macam, botol besi-besi tua betul. Kalau di Pulau Jawa itu sudah jadi mata pencaharian Bu. Bahkan ada kemarin kami kunjungannya di Malang itu pensiunan kepala sekolah Bu. Dia kerja di pemilahan, milih sampah karena nilai ekonominya lumayan besar. Jadi selain uang pensiun dia dapat juga tambahan di situ. Kemarin informasinya begitu kita. Kalau begitu apakah memungkinkan Pak Brady kita misalnya menjual lah ke masyarakat gitu, di pihak ketiga kan kita ada misalnya kelompok masyarakat yang yayasan kah mungkin organisasi kah atau apa begitu, mereka membentuk usaha itu begitu. Iya. Jadi memang kalau untuk contohnya di dua desa tadi sebenarnya ada beberapa desa banyak Bu. Saya kayak ambil singkat aja contohnya dua desa tadi Bu. Di dua desa tadi memang sebenarnya mereka membentuk sendiri Bu kelompok swadaya masyarakat. Jadi kelompok masyarakat itu dia melakukan pengelolaan masalah pemilahan tadi botol, kardus segala macam. Nanti itu mereka jual lagi. Itu ada penghasilan mereka dari situ. Menarik ini sebenarnya. Jadi sebuah peluang usaha. Hanya saja belum terlirik mungkin oleh masyarakat kita. Memang ada ibaratnya kita ini kan desanya banyak Pak, 113 lah Pak. 135. Nah, kita ini ada 130 desa, memang sangat kecil jumlah desa masih yang ada potensi ke situ. Cuman nanti akan kita gali dari desa-desa itu sebagai kedepannya akan jadi sebagai pilot project Bu. Contoh tadi misalnya yang di Kurau saya bangunkan itu, kalau nanti mudah-mudahan lancar, kita nanti seluruh desa di Kurau harus wajib untuk mengantar sampah ke TPST. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi di pinggir jalan sampah. Jadi sampah terkumpul di satu tempat. Banjarbaru konsepnya begitu Bu. Jadi dia kalau kita cari TPS-nya di mana nggak bakal nemu Bu. Ternyata dia disimpan di satu tempat di belakang ada 5-6 kontainer. Di situ pemilahan mereka. Akhirnya TPA-nya pun tidak cepat penuh. Kalau TPA kita ini Bu, walaupun kita tambah lagi zona baru, paling 2-3 tahun penuh Bu kalau polanya masih seperti ini. Jadi memang kesalahan pola. Saya mumpung ingat, ada juga yang tanya tadi, sudah ada beberapa yang tanya Pak. Sampah yang ada di TPA kita. Betul. Nah itu diapakan katanya Pak? Oh, kalau sampah itu sebenarnya gini Bu, kalau di TPA itu ada, kalau dulu kan namanya tempat pembuangan akhir ya Pak. Iya. Nah kalau sekarang ini kan namanya tempat pemprosesan akhir. Jadi memang idealnya. Tapi sama TPA juga ya? Ya. Idealnya sampah yang masuk ke TPA itu sebenarnya harusnya cuma sisa residunya aja Bu. Nah cuman kalau di tempat kita karena
pemilahan tidak dari hulu, otomatis masih sistem pola angkut buang. Memang ada beberapa dilakukan pemilahan di TPA, cuma tidak sampai sisa residu seperti di idealnya tadi. Jadi sampah yang ada di TPA itu tetap kita lakukan pemrosesan, Bu, itu ditumpuk. Nanti ada ada ketebalan berapa kita lapis sama tanah. Itu tujuannya untuk mencegah bahaya dari gas metan yang dihasilkan, Bu. Karena gas metan tadi potensinya bisa meledakan atau kebakaran. Makanya dulu pernah tahun 2021 rasanya, Pak, kebakaran 1 minggu baru padam, Bu. Makanya kalau di TPA itu ada dilarang merokok. Jadi kalau ada yang buang ke TPA ngerokok pasti dimarahin sama security. Oh begitu, hampir sama kayak di SPBU ya? Ya, karena memang gas metannya luar biasa, Bu. Makanya ada kasus di Jawa itu orang bangun rumah, dia nguruk pakai sampah. Tutup pondasi. Terus pada saat dia mohon maaf dia ke toilet BAB sambil ngerokok kan. Oh, iya. Meledak. Makanya kita mumpung ini lagi on air, kita memberikan informasi. Mungkin ada beberapa desa yang melakukan membuang sampah, mereka dikira cuma sekadar menumpuk. Itu hati-hati karena tidak ada penangkapan gas metan sama sekali. Kalau kita di TPA itu kita ada jaringan pipa penangkap gas metannya, Ibu. Jadi gas metannya gas metannya dialirkan keluar nanti dia. Jadi kalau kompor itu kita nyalain tanpa gas bisa kalau di TPA. Kedepannya bakal seperti itu. Jadi kita ada yang namanya kontrol landfill ya. Ya. Kontrol landfill itu nanti kedepannya, insya Allah nanti tahun ini bisa kita bikinkan. Kedepannya kita akan menghasilkan itu, Bu. Ya. Kalau zona yang lama, kalau kita tutup tidak aktif, itu akan kita lakukan penghijauan. Jadi nanti ada kita tanam pohon-pohon di situ. Contohnya, makanya kalau masuk ke TPA, kalau pian pernah, di situ seperti hutan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak polusi dari sampah tidak keluar ke rumah penduduk. Makanya kalau ada yang minta buka perumahan terlalu dekat sama TPA pasti tidak bakal diizinkan. Karena itu bagi kesehatan tidak baik. Oke, yang di bak kunci itu ya? Ya. Kunci betul. Oke, baik. Kita ke suara pendengar ya. Oke. Ini seru banget nih ya soal lingkungan hidup ini. Bicara sampah udah habis, Bu. Iya, betul sekali. Seperti sampahnya juga, Pak. Iya. Udah habis. Karena kita sendiri menghasilkan sampah terus-terusan, Pak. Nah, selamat pagi, ada pendengar kita yang bergabung, Pak Arul di Angsau Plehari. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan Danau Bom, Pak, yang terlihat gersang dan gundul? Danau Bom, paham ya? Oke. Alangkah baiknya penanaman pohon yang banyak di daerah tersebut untuk menambah kekuatan tanah dan juga keindahan. Oke. Kemudian yang kedua, selamat pagi, Pak Ihwan di Plehari. Bagaimana Pak dengan aturan lahan-lahan gambut daerah resapan air? Saya rasa yang saya kira sekarang banyak jadi pemukiman, komplek-komplek perumahan. Apakah ini sangat berbahaya bagi lingkungan yang bisa beresiko cepat banjir? Oke. Yang ketiga, selamat pagi rekan Imis di Gunung Melati. Tanya aja Pak, kalau minta bibit pohon gratis apakah ke KPH atau ke LH, Pak? Hehehe. Mohon gratis, Pak. Iya, makanya. Oke, yang keempat, selamat pagi, ada rekan Junai di Plehari. Apakah perlu, Pak, dibuat aturan kada pemulung atau didata pemulung di Plehari ini? Karena banyak pemulung yang memilah sampah, tapi setelahnya berserakan, tidak dikembalikan lagi dengan rapi. Padahal yang membuang sampah sebenarnya sudah rapi, berkantong plastik, membuang sampahnya di dalam tempat. Nah, ini membuat sangat tidak enak dipandang. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Silakan. Mulai dari Danau Bom tadi, Pak. Baik, terima kasih. Ya, itu salah satu yang memang saya sendiri pribadi pun memperhatikan beberapa kali ke Danau Bom. Jadi tentunya ini salah satu juga kerjasama kita dengan masyarakat, dengan lingkungan. Artinya kalau kita penuh dengan cuman DPR KPLH aja, kayaknya kewalahan juga. Iya, betul. Jadi paling penting ini kerjasama kita dengan masyarakat. Mengedukasinya sama-sama saling menyampaikan informasi. Nah, terkait dengan Danau Bom, itu kemarin kita ada pernah juga kolaborasi. Tentunya itu ada kolaborasi juga nantinya. Maksud kita itu Danau Bom itu akan jadi kegiatan destinasi wisata, bagus. Oke. Nah, itu mungkin tentunya nanti kita lebih intens, kita bisa kolaborasi dengan pariwisata terkait lahannya seperti bagaimana.
Nah, terus edukasi selama ini juga kita ada penanaman-penanaman, walaupun tidak banyak, kita sudah melakukan penanaman kemarin pohon di sana, Bu, ada kemarin. Nah, tetapi kadang-kadang yang jadi masalah sesuatu ketika kita akan melaksanakan kegiatan yang hubungannya nanti akan memperindah atau ini tanah ini jadi kendala paling besar, Bu. Maksudnya? Artinya apa? Dalam tahap ketika mau pelaksanakan ada yang mengklaim sesuatu ini punya hak milik bukan ini. Nah, itu juga yang menjadi ketika mau ada pembangunan terkendala itu akhirnya ada minta ganti rugi. Sedangkan kita tidak menyediakannya untuk ganti rugi itu begitu. Maksud kita gini, jadi artinya ini mumpung kita lagi juga masyarakat yang memang peduli dengan keindahan kota, ayo sama-sama kita melaksanakan ini. Jangan sampai satu kegiatan ini ada menghambat akhirnya apa yang pengen kita karena 1-2 orang akhir tidak jadi pelaksanaan seperti itu, Bu. Jadi Danau Bom itu bagus juga, Bu. Itu saran yang cukup ini juga karena ada beberapa kegiatan dan biasanya setiap tahun juga diadakan lomba-lomba di Agustus dan sebagainya, bagus di situ. Cuman mungkin tingkat penghijauannya yang masih harus di inilah. Nah, makanya pegiat-pegiat lingkungan juga kata Pak Predi tadi udah mulai kerjasama dengan kita dan kita pun juga mau mulai menjemput bola, Bu. Jadi dalam hal ini juga ini Menteri Lingkungan Hidup saat ini benar-benar lagi fokus terhadap kegiatan lingkungan hidup. Nah, alhamdulillah termasuk Kalimantan Selatan yang salah satu yang jadi perhatian khusus tentang masalah lingkungan hidup, Bu. Ini Pak Ersandi, Danau Bom ini menjadi polemik juga di masyarakat. Kemarin juga pernah dibicarakan ya. Ada spek ikan lama ya. Spek ikan lama gitu yang hilang dengan adanya pembangunan Danau Bom yang seperti itu begitu. Nah, padahal sebenarnya masyarakat menginginkan mungkin spek ikan lama itu kayak Papuyu, Haruan tuh masih ada lahannya. Ini juga berkaitan dengan mungkin kelestarian lingkungan mungkin seperti itu juga. Nah, ini juga perlu mungkin pengkajian ya kepada kita selain daripada memang penanaman pohon ya. Rekan Arul di Plehari tadi dijawab oleh Pak Ersandi sudah ya bahwa sebenarnya di Danau Bom sudah pernah dilakukan penghijauan ya. Ya, cuma mungkin belum terlalu maksimal ya, dan akan tetap diprogramkan mungkin ya Pak Ersandi. Iya, kita akan terus. Makanya kita saat ini juga ada spot-spot yang memang belum maksimal, kita akan segera maksimalkan. Terus nanti edukasinya juga terkait dengan manfaatan lahan yang kosong, alangkah eloknya kita bikin sama-sama itu jadi suatu destinasi lah. Jadi penambahan semacam ada RTH mini yang timbul tapi bisa dijadikan tempat buat untuk santai. Contoh kayak di samping KPPN itu ada aliran sungai yang dibentuk sampai ke Waladun itu. Jadi sesuatu yang bagus lah untuk itu. Iya. Betul. Ini berarti Danau Bom ini masuk kawasan perkotaan atau bagaimana, Pak? Kalau Danau Bom masih masuk ke dalam kawasan perkotaan karena dekat dengan masjid kan, Masjid Syuhada ya. Iya. Jadi masih Jadi dalam petanya tuh masih dalam kota begitu ya, dalam kotanya. Oke. Artinya ini menjadi fokus dari tata kota begitu ya? Ya tetap menjadi fokus karena kan ada potensi di sana untuk menjadi tempat objek rekreasi baru. Ya, oke. Dan itu juga Bu sedikit nambahkan memang perlu Danau Bom itu untuk menangkap air hujan yang ada di Ayani. Kalau nggak ada Danau Bom banjir udah, habis. Daerah belakang kuburan muslimin, daerah kediaman Syuhada itu kemungkinan bisa banjir. Sawahan. Tambah makin tambah parah, Bu. Iya. Artinya Pak Ersandi, Pak Atma dan Pak Predi, artinya Danau Bom itu dibangun seperti itu apakah untuk menahan air atau sekedar untuk sebuah objek wisata? Nah, sehingga harus ada pemahaman kepada masyarakat bahwa dibentuk seperti itu begitu kan karena tujuannya seperti ini begitu. Nah, sehingga masyarakatnya tidak komplain tadi kan spek hilang karena bentuknya seperti ini gitu. Tidak ada jalan untuk masuk dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Jadi itu ada kajian juga, Bu. Danau Bom. Jadi ketika terbentuk Danau Bom itu tidak sembarang juga. Makanya itu kan untuk tangkapan air kata Pak Predi disarankan dari PU itu mengolah seperti itu. Jadi sehingga larinya untuk menghambat air itu langsung bisa membuang ke
sungai lepas. Jadi ketika itu tidak ada bom, kata Pak Presiden tadi benar, makanya terlalu banjir. Walaupun ada banjir yang tidak banjir sebentar tuh cepat dia keluar air. Apa kalau tidak ada danau bom itu ulun rasa bisa ini juga. Memang itu sebenarnya fungsi daripada fungsi itu cuman untuk pembuangan air, tetapi akan bisa kita kemas sehingga dan jadi sesuatu yang indah gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi dapat dipahami ya Pak Arul di Plehari dan juga para pendengar kita yang berada di lokasi Danau Bom ya, sekitar Danau Bom. Oke. Tunggu aja nanti akan ada penanganan lain nanti ya berkaitan dengan Danau Bom. Oke, yang berikutnya rekan Iwan di Plehari, bagaimana Pak dengan aturan lahan-lahan gambut daerah resapan air yang saya rasa sekarang banyak jadi permukiman? Emang seperti itu ya Pak? Bagaimana aturannya katanya? Iya. Kalau menurut analisa atau mungkin menurut pantauan atau menurut evaluasi dari LH sendiri, emang banyak lahan-lahan gambut atau lahan-lahan yang menjadi resapan air yang dibuat menjadi perumahan? Kalau setahu kita sih Bu, itu biasanya kan kita ada di tata ruang di PU Bu. Kalau untuk zonasi. Jadi tidak mungkin izin untuk master plan perumahan itu keluar kalau dia menyalahi aturan tata pola ruangnya, zona ruangnya. Jadi setahu kita sih itu, cuma kita tidak bisa menjawab lebih jauh karena ranahnya ada di tata ruang PU. Nah makanya saya sudah beritahu dari awal, ketika itu ada zonasi perumahan, zonasi industri, zonasi pertambangan dan perkebunan itu memang ada di master plan-nya tata ruang. Jadi ketika kita pun kebetulan kita menangani perumahan, perumahan permukiman itu di Perkim itu mereka ada yang namanya ada semacam SK ya, semacam SK yang tentunya turunannya nantinya akan ditelaah oleh kawan-kawan tata lingkungan. Dari tata lingkungan itu mengkaji, oh ini kenapa jadi seperti ini apakah zonasi seperti apa, makanya ada UKL, UPL, AMDAL itu yang sangat butuh. Jadi jangan sampai terjadi kemarin kebanyakan yang terjadi tumbuh dulu, ini baru izin. Jadi kebanyakan mungkin bagi kawan-kawan pengembang alangkah elok itu selesaikan secara administrasi pengembangan apa mau zonasinya mau seperti apa, legalitasnya dulu kaji dulu baru dibikin. Jangan kebalik. Dibikin dulu sudah jadi. Gitu ya. Nah, sama kayak ketika kita membangun satu rokok ataupun yang untuknya komersil ya IMB itu jangan sampai kebanyakan terbalik. Bangun gedung dulu baru IMB-nya. Lalu dari sisi kita ternyata itu tidak layak untuk diterbitkan satu IMB, harus dipaksa itu yang jadi kesusahan. Jadi kita sekarang polanya pelan-pelan, artinya tetap kita mainkan aturan. Tentunya insya Allah kalau hal-hal yang ini bisa kita bacakan ada solusi lah Bu, seperti itu. Meskipun ya istilahnya itu tanah kita juga gitu kan ya hendak kita abaikan gitu kan ya. Jadi Bu, bahkan kita sendiri Bu, pemerintah sendiri kalau ada pembangunan kita harus melengkapi juga izin pembangunannya, izin lingkungannya, bukan cuma untuk berlaku untuk masyarakat atau pihak ketiga. Kami pun demikian. Kita pun begitu juga. Contoh misalnya ada membangun kantor apa, itu harus ada izin lingkungan dan izin membangunnya juga. Apakah itu misalnya memang kawasan yang dapat dibangun bangunan fisik begitu ya, seperti itu. Artinya kan ada kajian seperti itu. Iya, dampak-dampaknya banyak. Possibility study-nya lah sebelum ini. Oke. Seperti itu ya Pak Iwan di Plehari ya, sudah ada sebenarnya aturan tentang tata ruang, sudah ada sebenarnya kajian tentang pembangunan fisik ya, khususnya perumahan-perumahan. Ya, seperti mungkin itu. Masyarakat aja mungkin agak salah Bu ya. Ada yang mengatakan ini seperti padahal enggak. Mungkin hanya sawah aja alih fungsi ya. Betul. Saya gak berani kali fungsi. Oke, baik. Yang ketiga Pak, tanya Pak. Ini rekan Imis tadi di Gunung Melati. Nah, kalau hendak minta bibit pohon Pak gratis kemana? Kalau untuk bibit-bibit, insya Allah kalau kami selama ada persediaan stok, artinya kami akan selalu memberikan. Tapi kalau untuk cukup lama bisa aja. Karena artinya di mana wilayah mana beliau yang pengen bibit itu, misal ada luasan sekian, kami ini butuh ditanami Pak. Nah kami pun bisa bantu mengusulkan Bu. Oh gitu. Iya, kami bisa bantu menanamkan, bahkan menanamkan ada lokasi. Memang justru yang kayak gini kami cari Bu.
Jadi ada lahan-lahan yang memang perlu pembibitan, maksudnya perlu penanaman pohon dan sebagainya. Kami siap melakukan. Kalaupun ada kerjasama dengan provinsi ataupun pusat, kami yang lewat kita bisa sampaikan apa yang begitu. Meskipun lahan itu sebenarnya lahan pribadi masyarakat. Iya. Karena kita kan saat ini memang mencari memang benar-benar penghijau yang mengganti pohon-pohon, salah satu pohon-pohon yang sudah ditebang-tebang itu tadi, Bu. Jadi artinya hilang satu tumbuh 1000 gitu. Bahkan program itu, Bu, ada juga di Komisi Pengelolaan Hutan kan yang provinsi. Kemarin mereka ada menghubungi kita melakukan penanaman di lingkungan TPA. Jadi sebenarnya upaya ini kalau mereka menjelaskan itu upayanya adalah kita melakukan pencegahan polusi. Jangan sampai terjadi seperti di kota besar sudah terjadi polusi, pohon-pohonnya penghijauan tidak ada. Pak Sandi, pohonnya yang ada bibit gratis di LH pohon hutan kah atau pohon berbuah, Pak? Artinya kalau untuk itu bermacam-macam, Bu. Kemarin jadi ada pohon buah, ada salah satu yang kami kemarin lakukan tanam juga di wilayah ini Masjid Al-Manar, Bu. Itu ada kemarin apa namanya lengkeng. Oh, begitu. Oke. Yang yang alpukat mini itu. Artinya jenis-jenis pohon-pohon buah itu ada gitu. Oke. Nah, ini minta isikan kesakebunan, Mbak. Minta tanami akan kesakebunan. Iya. Ada tanah gitu ya. Kita minta tanamkan gitu. Tapi kita milih bibitnya ya. Asal jangan digebok. Jadi kami masuk ke Iya, ini bagus ya. Ini bagus untuk disosialisasikan kepada masyarakat kita ya. Mungkin selama ini Pak Irsandi, Pak Freddy dan Pak Atma, mungkin masyarakat kita belum mengetahui. Mereka mungkin banyak punya lahan yang kosong ya, ditanami mungkin hanya tumbuh belukar-belukar begitu ya. Mereka bingung untuk nanamnya apa. Nah, ternyata di LH kita bisa untuk melakukan permintaan penanaman pohon gratis kan, Pak ya? Iya, artinya ketika itu penanaman, intinya bibit itu dari kita, ayo kita sama-sama tanam gitu. Jadi bukan berarti mereka minta tanam dengan kita dengan tanam-tanamnya. Ayo jadi artinya dengan kawan-kawan. Dia duduk manis tuh Begitu. Jadi kawan-kawannya penggiat itu apa nanti kita makanya salah satu mengedukasinya itu kita pengen anak-anak kita nantinya ke depannya generasi-generasi muda itu peduli dengan hijaunya lingkungan. Karena kan makin tahun makin hilang. Makin berkurang. Nah, jangan sampai itu artinya jangan sampai mati 1000 satu aja sisanya terbalik. Gitu, maksudnya seperti itu gitu. Lalu lahan yang bisa dimintakan bibit pohon gratis itu ada ketentuan ukurannya enggak, Pak? Kalau untuk ketentuan ukuran sih tidak ada juga ukuran. Artinya spot-spot artinya kemampuan dari karena maka kemarin juga dengan kehutanan juga lah provinsi juga beberapa menawarkan itu pun kami boleh meminta berapa input kita tinggal minta ini di mana tahun mereka pasti kasih, Bu. Karena program-programnya yang masalah lingkungan, masalah penghijauan ini lagi saat ini lagi ya saya bilang tadi ada yang namanya program terbarukan. Ya. Nah, itu yang karbon itu masih itu kan untuk kita hidup tuh memang harus benar ini gitu. Untuk hidup sehat tentu harus sehat, betul. Oksigen yang baik oksigen yang baik. Oksigen itu dihasilkan oleh pohon ya yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya Pak rekan Imis di Gunung Melati. Ya, jadi bisa minta bibit gratis di LH dengan catatan tadi oleh Pak Irsandi selama persediaan kami masih ada. Iya, betul. Ya, kalau tidak ada nanti diarahkan ke KPH. Iya, kita dari Mbak Betrak datang Mbak ini. Kita backup lah, bantu. Baik, di berikutnya Pak Junai Pak di Plehari. Nah, apakah perlu Pak dibuatkan aturan pemulung atau didata pemulung yang di Plehari ini karena banyak pemulung yang memilah sampah tapi setelahnya itu berserakan. Nah, padahal sebenarnya tadi si pembuang sampah ini udah rapi, potongan plastik diikat sudah bandak nih. Bongkar. Nah, tapi ketika pemulung kan dibongkar. Tapi habis itu tidak dirapikan lagi, berserakan lagi. Ini upaya kita nih seperti apa, Pak Bradley? Sampah kita. Jadi Bu, kalau pemulung yang didata itu memang ada, tapi kita khusus yang di TPA. Jadi tujuannya agar mereka itu tertib dengan aturan-aturan yang di TPA dan tidak ada terjadi yang namanya kehilangan barang ataupun sampai kebakaran karena merokok segala macam tadi. Untuk pemulung yang di luaran itu kita agak kesulitan kalau kita mendata karena banyak kan. Cuma memang kita selalu melakukan teguran baik itu ke saya sendiri ataupun
para petugas kita sudah kita pesankan kalau ada pemulung tolong ditegur. Jadi beberapa contohnya Bu kayak yang di komplek CIP contohnya yang kebetulan kan dekat dengan saya tinggal. Jadi itu kalau di situ bagus, dia habis memilah, dia masukkan lagi semua. Ya. Ada pian Bang apa ya? Ada juga, ada banyak dia belajar. Jadi ada juga yang di RTH Kijang Mas samping itu juga mereka masukkan, cuman ada juga beberapa yang dia melakukan pemulungan itu pada saat sudah gelap, sudah malam, sudah hampir jam 12 dan ada yang bahkan yang pakai mobil Bu. Iya betul, maka lebih banyak yang yang susah itu kita tidak mungkin kita 24 jam untuk memantau itu satu. Kalau yang terkait masyarakat tadi memang benar rapi dibungkus, tapi tadi mayoritas naruhnya di pinggir jalan, tidak di dalam. Masalahnya itu. Seandainya di dalam akan kita bisa perkuat lagi, pertegas ke pemulung bahwa ini di dalam jangan dikeluarin. Kalau selesai silahkan dimasukin lagi. Memang itu sih kalau aturan mungkin kaitannya ke aturan yang tadi ya Pak. Perda ketertiban umum, penegakannya ya. Nanti mungkin kita akan kalau gitu ya. Kita sosialisasi dulu karena tidak mungkin kita langsung harus begini itu mungkin. Mungkin itu Bu. Kasihan juga kan ya masyarakat kita gitu ya. Yang contoh terbaru aja Bu yang kita baru bikinkan tahun kemarin itu di belakang rumah sakit lama Bu. Kan dulu di samping kita hapus karena mengganggu pemandangan, kita bikinnya di dalam. Itu sudah tempatnya bersih, jembatannya baru, pokoknya bersih. Dulu kan alasan orang nggak mau masukin karena katanya becek, kotor. Itu tempatnya baru bersih, tetap aja mereka naruhnya pinggir jalan. Yang komplain warga di sekitar situ, pelakunya juga warga di sekitar situ juga, karena saya lihat sendiri. Gitu. Jadi kita pelan-pelan lah Bu, masih mudah-mudahan kesadaran masyarakat akan meningkat karena kalau bukan kita sama-sama siapa lagi kan Bu. Karena kalau dari petugas itu ada jam kerjanya, tidak mungkin mereka 24 jam. Iya betul seperti itu. Nah itu ya rekan Junai di Plehari ya tentang pemulung. Sebenarnya kalau aturan kita sudah punya, ada aturan ya. Hanya saja pihak pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup ya susah saya bacanya semuanya. Itu akan memberlakukannya secara pelan-pelan karena juga kita ada sisi kemanusiaan ya Pak ya juga dengan masyarakat kita begitu. Oke, kita tunggu aja, kita berharap di suatu ketika, suatu masa nanti akan dapat diberlakukan secara maksimal aturan ini ya ketika kesadaran masyarakat kita juga sudah semakin tebal. Seperti itu. Oke. Tidak terasa ternyata ya kita berada di zona yang sangat lewat sekali. Ya itu pun sebenarnya masih banyak yang ingin kita masalah sampah nggak habis-habis. Iya, masalah sampah yang produksi terus ya. Sampai sore nggak selesai kayak ini. Iya, sampai selesai. Oke, baik. Iya, terus sampai malam sampai besok ya. Oke, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita dalam program Talkshow kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Sandi atas kebersamaannya. Atau mungkin ada closing, ada yang harus disampaikan, himbauan-himbauan kepada masyarakat, silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentunya dengan kami hadir di sini, kami menghimbau juga dengan masyarakat, wabil khusus masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mari kita jaga alam kita, tetap menjaga kondusif dengan penghijauan, dengan jangan membuang sampah sembarangan, dan tentunya jadi sadarlah. Artinya kita menjaga bumi tuntung pandang ini senyaman-nyamannya sehingga apa yang menjadi tugas kita sebagai penjaga tanah laut ini bersih itu dari diri kita masing-masing. Tolong dibantu kawan-kawan di lapangan, kita bekerja sama dengan baik. CCTP-nya CCTP pian-pian seberataan. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap pemirsa juga. Ini kami maksimal untuk DPR KPLH dan untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ersandi. Pak Atma, terima kasih, dan Pak Brady, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini benar-benar dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan sehingga dapat mempertebal kerjasama dari masyarakat dan pemerintah dalam hal lingkungan hidup, khususnya dalam hal persampahan dan tata kota tadi. Ya, sampai di sini jumpa kita. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.